Panjenengan menggunakan seragam yang luar biasa, beda dengan saya menggunakan kaos ya, kaos oblong, mohon maaf. Untuk pemilihan sendiri, pemilihan PPS tersebut, apakah jenengan punya orang dalam, orang pusat, atau kalau di pendidikan itu boleh dikatakan kayak di pewayangan itu kita itu dimasukkan ke kawah canda di muka ya, ada ujung-ujungnya kan mencari uang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, rekan-rekan semuanya. Malam ini satu kesempatan baik bagi kami tim Jalu Project mengawali langkah dengan membuat sebuah acara, yaitu podcast yang tentu temanya nanti akan bermacam-macam. Pada kesempatan malam hari ini, di awal kita mencoba untuk proyek baru ini, kita menghadirkan satu bintang tamu spesial yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Beliau seorang guru penggerak, namun di balik itu semua ada jabatan melekat terbaru yang tentunya akan dikupas tuntas pada malam hari ini. Dari channel Jalu Project ini kita mengawali project kita dengan menghadirkan beliau, Mas saja ya, kita panggil Mas karena memang panggilan saya juga Mas Santosa SPD SD. Setahu saya beliau adalah seorang guru yang mengajar di wilayah Kecamatan Gumelar. Namun lebih tepatnya tentu kita akan ngulik, kita cari informasi apa sebenarnya jabatan yang melekat terbaru dari beliau. Selamat malam Mas Tosa. Selamat malam Mas Adi. Terima kasih telah hadir di podcast Jalu Project malam hari ini. Tentu panjenengan ini yang pertama, narasumber pertama dengan bayaran yang nantinya insya Allah pahala yang luar biasa. Siap. Ya. Ke depan tentu kita akan mendatangkan narasumber baru, tentu dengan tema-tema yang baru. Kali ini setahu saya panjenengan adalah seorang guru. Ya, betul. Guru SD tepatnya. Guru SD. Betul. Namun sesuai dengan apa yang saya lihat pada malam hari ini, panjenengan menggunakan seragam yang luar biasa, beda dengan saya menggunakan kaos oblong, mohon maaf. Tetapi di sini kami membawa bendera Jalu Project. Panjenengan di sini tertulis sebagai PPS Desa Telaga. Mohon dijelaskan Mas Tosa, PPS Desa Telaga itu apa sebenarnya? Baik, terima kasih Mas Adi selaku tim dari Jalu Project. Betul. Ya. Ini suatu peluncuran yang perdana. Baik, saya akan menjawab apa yang tadi Mas Adi tanyakan ya. Tadi saya memang sebagai seorang guru, tetapi dalam kepemiluan di sini saya menjabat sebagai PPS ya. Dan PPS itu sendiri adalah panitia pemungutan suara dan saya sebagai PPS di tingkat Desa Telaga. Oke, terima kasih. Berarti nun sewu, panjenengan dalam struktur panitia pemungutan suara tingkat Desa Telaga itu sebagai apa? Oh iya, saya sebagai ketua PPS-nya. Wah, luar biasa. Tepuk tangan tentunya. Mas Tosa, kita bisa menghadirkan ketua PPS. Mudah-mudahan ke depan kita ketua KPU mungkin. Oke, lanjut Mas Tosa. Ya. Saya sebagai ketua PPS di sini kan dibantu oleh 2 anggota juga karena PPS berjumlah 3 orang ya. Okay. Dan pemilihan ketua dan anggota itu intern dari ketiga PPS tersebut dan mereka sepakat supaya saya yang menjadi ketua. Kemudian PPS itu sendiri dibantu oleh 3 dari sekretariat, yaitu dari perangkat desa. Begitu Mas. Oke. Ya, boleh ditanyakan sebelum kita nanti lebih jauh, untuk pemilihan sendiri, pemilihan PPS tersebut, apakah jenengan punya orang dalam, orang pusat, atau bagaimana seleksinya? Tidak.
Untuk proses pemilihan PPS itu memang untuk umum karena prosesnya itu Terbuka. lewat online terbuka, Oke. lewat aplikasi yang namanya Siakba. Itu semua orang bisa mengakses dan prosesnya adalah ujian. Kita mengerjakan tes tertulis dan apabila lolos tes tertulis kita maju ke wawancara di tingkat kecamatan. Lalu diambillah nanti kita 3 yang lolos menjadi 3 terbaik. di dalam wawancara tersebut. Terima kasih. Oh, gini, rekan-rekan semuanya yang kebetulan menyimak ataupun barangkali nantinya tonton terus channel kami Jalu Project sehingga nanti akan narasumber-narasumber lain. Nah, perlu dikuatkan kembali bahwa beliau Santosa SPD atau Mas Santosa SPD SD ini menjabat sebagai Ketua PPS Panitia Pemungutan Suara tingkat Desa Telaga Kecamatan Gunglar Kabupaten Banyumas. Tentu nanti ada beberapa topik yang akan kita bincangkan. Namun demikian setiap sessionnya kita ada satu tema-tema tersendiri. Berkaitan dengan narasumber kali ini, tentu beliau akan berbicara tentang pemilu, ya, pemilu. Pemilu itu berarti nanti kita punya semacam jargon untuk podcast pada kesempatan malam hari ini atau temanya adalah ngompol, ya. Jalu Project ngompol. Apa itu ngompol? Ngompol dalam tanda kutip itu adalah ngomongin politik, ya. Oke, ini nanti kita akan lanjutkan. Namun tentu kita pengen tahu ada data-data tentu yang terkait dengan kontestan pemilu pada tahun 2024 ini. Baik, nanti kita akan tampilkan partai peserta pemilu di tahun 2024. Begitu, terima kasih. Baik rekan Jalu dimanapun berada, setelah kita tadi melihat kontestan pemilu di 2024 ini, tentu sebelum kita jauh melangkah ngompol atau ngobrolin politik, kita akan sedikit mereview background dari beliau, narasumber kita Mas Tosa. Boleh disebut Mas Tosa ya? Boleh. Itu kepanjangan kalau Santosa itu ya doa saya saja, tetapi kita panggil Mas Tosa. Mas Tosa sendiri setahu saya beliau adalah seorang guru kebetulan di ASN, ya ASN di salah satu SD negeri di nanti bisa disebutkan lah. Tetapi kesehariannya beliau juga orang yang sangat aktif dari mulai pertanian, mulai kegiatan-kegiatan sosial dan juga lain sebagainya. Kiranya berkenan Mas Tosa sedikit atau mungkin lebih dalam lagi, siapa sih tokoh Tosa ini dibalik sekarang menjadi seorang ketua PPS? Monggo Mas Tosa. Oke, terima kasih Mas Adi. Saya akan bercerita terkait pribadi saya, ya. Saya menjadi guru ini saya mendaftar semenjak tahun 2024. Ini waktu yang tidak sedikit ya, karena ini cukup panjang prosesnya. Saya mengabdi ke pendidikan sejak 2004. Ini masih honorer ya. Betul. Kemudian waktu 2019 itu ada tes ya, yang di situ tes kita itu kalau lolos itu akan masuk ke PNS atau ke P3K karena di situ ada aturan usia ya, batas usia. Kalau di atas 35 otomatis nanti masuknya ke P3K. Nah, lulus di tahun 2004 waktu mengabdi itu sampai 2019 baru saya mengikuti tes dan alhamdulillah lolos ya. Alhamdulillah. Nah, ini suatu pembelajaran buat kita ya, umumnya ini kepada masyarakat bahwa untuk non saya potong, mungkin untuk rekan-rekan muda, iya, rekan-rekan Jalu kita, iya, itu seperti apa? Itu
supaya apabila kita itu menginginkan sesuatu memang ada tahapan-tahapan ya, tidak mungkin kita menginginkan sesuatu langsung Instan. ya instan Oke. apa yang kita inginkan. Jadi kita itu perlu ikhtiar, bersabar juga itu ya. Sampai sekarang alhamdulillah saya sudah menyandang sebagai ASN, sehingga apa yang saya cita-citakan bisa terwujud. Dan setelah itu sekarang ada program yang namanya guru penggerak ya. Guru penggerak itu kalau di pendidikan itu boleh dikatakan kayak di pewayangan itu kita itu dimasukkan ke kawah canda di muka ya. Ada pembelajaran kembali. Ada pembelajaran kembali yang benar-benar. Jadi guru harus belajar kembali. Iya, belajar. Kita itu digembleng bagaimana kita menjadi seorang pemimpin begitu. Nah, prosesnya adalah 6 bulan dan alhamdulillah ini adalah bulan November yang terakhir, yang insya Allah nanti selesai itu di bulan November ini dan diakhiri nanti di bulan Desember sebagai titik akhirnya begitu. Ya oke, Mas Tosa, sebelum ke jalur lain ya, ini kita guru tahapan panjenengan luar biasa dari 2004 honorer ya, berbakti kepada dunia pendidikan. 2019 punya kesempatan untuk ikut tes, ada CPNS juga P3K. Kebetulan panjenengan waktu itu berarti sudah tua. Sudah lewat. Iya, sudah lewat sehingga masuknya ke P3K. Namun demikian tentu ada sesuatu lebih sesuai dengan apa yang dicita-citakan beliau, ternyata tercapai di 2019 dan ini sudah 2023, berarti ada tingkatan dari segi jaminan hidup mungkin dari yang sebelumnya hanya honorer dan sekarang sudah menjadi ASN. Namun demikian di samping obrolan yang hangat ini tentu ini ada kopi ya. Silakan kita santai saja, ngobrolnya santai saja. Silakan kopi ini diminum. Dikira cuma pajangan. Ini properti asli loh. Ini kopi. Ya, rekan Jalu semuanya. Kenapa kita adakan sesuai dengan video awal bagaimana proses terbentuknya Jalu ini, kita hanya sekedar mungkin hal seperti ini saja memberikan dampak ya, terutama pengalaman-pengalaman beliau, pengalaman narasumber nantinya untuk menjadi catatan, menjadi inspirasi ataupun menjadi satu titik balik teman-teman atau rekan-rekan Jalu yang mungkin sudah diambang pesimis dalam hal sekarang susah sekali mencari pekerjaan dan sebagainya. Mohon maaf, kita minum dulu. Terima kasih ini yang buatkan tadi. Luar biasa komposisinya. Oke, setelah background guru, panjenengan saya lihat itu ada kesibukan lain di bidang pertanian. Termasuk saya pernah melihat video Mas Tosa ini sedang memberikan edukasi terhadap anak didik, anak SD bahkan di bidang bercocok tanam cabai. Itu seperti apa Mas Tosa, kalau boleh tahu? Ya, begini. Semenjak saya menjadi guru itu waktu itu saya yang masih bakti itu kan masih ada waktu-waktu tertentu yang kiranya kita itu tidak on time seperti sekarang ini ya. Jadi luang. Hanya waktu luang. Saya memanfaatkan waktu luang tersebut untuk bertani. Karena ini juga pembelajaran buat anak muda sekarang ya, bahwa kita itu sekolah tinggi bukan berarti harus menjadi pegawai ya. Karena rekan Jalu. Itu. Iya. Karena intinya kita itu adalah mencari uang, walau bagaimanapun tetap mencari uang. Kita menjadi pegawai walaupun ya tujuan kita adalah berbakti, kemudian ngibadah juga termasuk ya, tetapi ujung-ujungnya kan mencari uang ya, sehingga nyambung hidup. Betul. Bertani, saya bertani itu ini cerita jujur ini ya. Siap. Saya menanam pohon cabai itu sekitar 600 pohon. 600 pohon tersebut saya kerjakan sendiri. Luar biasa. Mulai dari proses lahan sampai penanaman, pemupukan dan panen. Itu
bisa mencapai waktu itu dengan harga per kilonya itu sekitar ada yang 25-30 itu mencapai angka 7.500.000. Luar biasa Nah, ini tentunya. kalau benar kita menggeluti pekerjaan apa yang kita lakukan itu otomatis hasil pun akan maksimal. Oke. Jadi ini sebagai inspirasi juga buat anak muda, kita jangan malu ya sebagai anak muda untuk bertani, karena bertani juga sangat enjoy, tidak ada yang bahasa Jawanya ngereh ya. Oke, iya Itu betul. sungguh mengasihkan begitu. Siap. Oke, Mas Tosa, dapat ditarik sedikit garis-garis lurus bahwa selama kita komitmen, continue, telaten, apapun itu pasti suatu saat akan mendapatkan hasil, ya, hasil yang sesuai dengan apa yang kita keluarkan. Pernah terdengar bahwa apa ya istilahnya semacam istilah ataupun apa kerennya ungkapan bahwa keringat yang menetes dari tubuh kita itu ataupun energi yang keluar dari tubuh kita itu suatu saat pasti akan tergantikan. Makanya jangan malas, ayo bergerak, rekan Jalu semuanya, rekan-rekan muda khususnya kita ajak bersama-sama untuk lebih aktif, kreatif sesuai dengan tema Jalu, Jaringan Aktif Lugas. Itu konsep kita, makanya kita mengajak supaya kita lebih bisa mandiri. Oke Mas Tosa, ini dari sisi pekerjaan sampingan sebagai petani kita contohkan. Mungkin setelah itu kita langsung naik ke level pembahasan ngompol tadi, ngomongin politik, ataupun panjenengan sesuai tugasnya atau tupoksinya selaku Ketua PPS Desa Tlaga. Kira-kira apa yang mendasari jenengan sudah pertanian oke, penghasilannya oke dari ASN, dari guru, kok sekarang jenengan terjun ke dunia politik, tetapi memang bukan politik praktisnya, tetapi jenengan menjadi perangkat politiknya, menjadi seorang ketua PPS di Desa Tlaga. Apa yang memotori atau mendoktrin panjenengan sehingga tergerak untuk menjadi ketua PPS Desa Tlaga? Monggo Mas Tosa. Baik, terima kasih Mas Adi. Motivasi saya mengikuti seleksi PPS waktu itu, saya merasa tergugah ya, karena tujuan saya bukan mencari bentuk materi saja, karena pemilu itu adalah langkah ke depan untuk apa sih yang kita inginkan Indonesia itu akan maju atau ingin seperti apa, mengalami perubahan atau bagaimana, itu prosesnya adalah di pemilu. Sehingga saya merasa tergugah ingin mensukseskan pemilu di 2024 ini. Dan otomatis sukses atau tidaknya juga berawal dari kepanitiaan tersendiri. Dan bukan mutlak dari panitia. Kesuksesan otomatis dari seluruh warga masyarakat tentunya. Begitu. Jadi motivasi saya adalah ingin membagi ilmu serta tenaga pikiran, berdedikasi juga dalam untuk mensukseskan pemilu di tahun 2024 nanti. Oke, ini juga andil ya, salah satu beliau termasuk masih muda tetapi berani mengambil langkah andil dalam pesta demokrasi yang cukup luar biasa di negara Indonesia ini, dan mudah-mudahan hasilnya itu juga sesuai apa yang diharapkan. Pertanyaan selanjutnya mungkin adakah pengalaman? Otomatis gini, ketika kita berada di titik ini, mungkin ada dasar pengalaman panjenengan menjadi seorang penyelenggara pemilu, walaupun tingkatannya mungkin lebih rendah. Apakah pemilihan ketua kelas dulu ketika masih sekolah, pemilihan RT atau yang lainnya? Mungkin ada pengalaman seperti itu. Ya, baik. Pengalaman sebelum saya mengikuti menjadi PPS ini, saya pernah menjadi pengurus RT ya, walaupun dari jadi sekretaris itu selama
3 periode. 3 periode luar berarti 15 biasa. tahun kan ya. Luar biasa. Mulai dari RT-nya Bang Toyib itu ya. Iya, itu selama nggak 2 pulang-pulang. periode. Ya, selama 2 periode itu Bang Iya, Toyib. iya. Dilanjut lagi sebagai yang ketua RT-nya adalah kakak saya sendiri, Panggung Soekarno ya. Iya, Jadi iya. saya 3 periode atau Menjadi 15 tahun menjadi perangkat sekretaris RT. ya, RT. Oke. Itu kemudian dalam kepemiluan saya itu sudah beberapa kali menjadi KPPS ya, yang menjadi panitia tapi per Di TPS. tingkat- oh, tingkat iya, TPS. iya. Itu saya menjadi anggota pernah, kemudian menjadi ketua Pernah. KPPS-nya juga pernah. Mungkin itu hanya pemilu tingkat nasional ataukah mungkin ada di desa ini kan ada pemilihan kepala desa, ada pernah juga? Ya, pernah. Oke, Untuk luar pemilihan kepala desa saya juga menjadi panitia, kemudian pemilihan seperti yang sekarang ini ya, oleh pemilihan DPR, kemudian pemilihan presiden, pemilihan gubernur juga bupati pernah mungkin. ya, gitu. Oke. Berarti cukup lengkap pengalaman beliau di bidang penyelenggaraan demokrasi. Harapan kami tentu rekan Jalu semuanya, wabil khusus di Desa Telaga ini dengan beliau menjadi panitia pemungutan suara di tingkat Desa Telaga ini, tentu kesuksesan dari penyelenggaraan pesta demokrasi di Desa Telaga ini khususnya bisa berjalan maksimal dengan aman, lancar, dan damai tentunya. Nah, mungkin lebih jauh lagi informasi yang bisa kami dapat dari panjenengan, ada berapa, kalau dalam pemilihan umum tentu ada berapa TPS, ada berapa pemilih mungkin yang bisa di-share ke rekan Jalu atau masyarakat Desa Telaga khususnya atau umumnya siapapun yang menonton video ini. Iya. Untuk jumlah pemilih di Desa Telaga itu ada 3.188. Itu sudah termasuk dari pemilih pemula. Ya. Oh, yang baru kali ini ya, menginjak yang usianya nanti 17 tahun di pas hari pencoblosan. Okay. Itu yang sekarang mungkin masih SMA seperti itu. Itu termasuk ke dalam jumlah itu. Kemudian jumlah pemilih pemula sendiri itu kisaran 220-an lah. Oke. Nah, inilah sebenarnya di awal kita mendirikan Jalu Project ini adalah bagaimana kita di setiap isu-isu yang berkembang. Sekarang isunya kebetulan adalah tahun politik. Makanya kita mengawal teman-teman pemula ini. Kebetulan nih kru dari Jalu Project ini masih pemula semua ini. Belum pernah nyoblos. Harapannya nanti harus menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab, memilih sesuai dengan hati nurani, dan tentu kita gunakan hak suara. Mungkin seperti itu. Dan jumlah dari 3.000 sekian itu terbagi dalam berapa TPS, Mas Tosa? Iya, baik. Jumlah TPS di Desa Telaga itu ada 13 TPS. Ini perlu saya sampaikan untuk lokasi titik-titiknya atau tidak perlu ini? Kalau untuk informasi kepada masyarakat khususnya Desa Telaga mungkin perlu dibaca saja, enggak apa-apa, Mas. Santai saja, bukan nanti ada yang bertanya-tanya atau belum tahu TPS 1 itu di mana, TPS 13 itu di mana. Monggo, Mas. Terima kasih. Untuk TPS 1 ya perlu diketahui itu lokasinya adalah di Balai Pertemuan, itu RT 2 RW 1 ya. Oke. Kemudian TPS 2-nya itu di halaman rumah Bapak Nakim, yaitu wilayah RT 3 RW 1. TPS 3-nya itu di halaman SD Negeri 2 Telaga. TPS 4 Balai Pertemuan Ranu Kertawijaya Dusun 1. TPS 5 Balai Pertemuan RT 1 RW 4 letaknya di Karangkemiri. Oke. TPS 6 halaman PAUD Rahayu 2 Telaga yaitu RT 1 RW 5. TPS 7 halaman rumah Bapak Sanyar yaitu RT 2 RW 5 Sumber. TPS 8 halaman SD Negeri 1 Telaga RT 2 RW 6 Karanganyar.
TPS 9 halaman rumah Bapak Sutar, yaitu RT 4 RW 6 Duku Kampung. Oke. TPS 10 halaman rumah Bapak Sukismo, yaitu RT 1 RW 7 Sompok. TPS 11 halaman rumah Bapak Agung Tiasmoro, yaitu RT 5 RW 7 Wates. TPS 12 halaman rumah Bapak Risman, RT 1 RW 8 Legok. TPS 13 adalah Balai Pertemuan Dusun 3 Legok. Itu lokasi-lokasi TPS Desa Telaga begitu. Oke, cukup jelas. Mudah-mudahan ini memberikan informasi yang lengkap, rinci kepada khususnya teman-teman atau rekan Jalu, umumnya warga masyarakat Desa Telaga, dan lebih luas lagi tentu siapapun yang punya kepentingan untuk melihat ataupun mengamati proses demokrasi di tingkat Desa Telaga khususnya. Oke Mas Tosa, ini sudah cukup jelas sebenarnya. Namun demikian ada satu lagi atau mungkin nanti ada tambahan satu lagi yang berada di benak saya. Apa pesan panjenengan selaku rekan muda lah ya, untuk generasi muda, dan juga pesan panjenengan selaku ketua PPS kepada para pemilih yang nantinya akan menggunakan hak pilih pada pesta demokrasi yang akan diselenggarakan di 14 Februari tahun 2024 ini. Baik, terima kasih dari tim Jalu Project. Dua pesan ya. Yang pertama sebagai diri pribadi, ini pesan kepada kaula muda terutama bahwa dalam menghadapi usia tua nanti, saya berpesan kepada kaula muda, janganlah menjadi anak yang pemalas dan pemalu. Intinya itu, apapun pekerjaan kita jangan minder, karena kita yakin rezeki itu Allah yang mengatur, tetapi kita harus berusaha. Tidak cukup dengan doa, harus diiringi dengan usaha juga. Sehingga harus kita mau bekerja keras, apapun itu pekerjaan, yang penting adalah halal ya. Jangan malu bertani atau berdagang ataupun. Kemudian pesan saya sebagai PPS ini untuk kaula muda, terutama karena ini adalah pemilih pemula. Gunakan hak pilih kalian, karena kalian ini adalah yang menentukan ya, yang menentukan bagaimana akan mensukseskan pemilu di 2024 nanti. Kemudian untuk masyarakat secara umum, gunakan hak pilih warga masyarakat semuanya, karena pemilu 2024 ini kami selaku ketua PPS mengharapkan sukses. Sukses di sini bukan berarti menggiring masyarakat mencoblos partai A atau partai B semuanya, tetapi jangan golput. Gunakan hak pilih. Itu saja yang saya sampaikan. Makanya siapapun itu, tentu kita mengajak atau PPS juga mengajak kita untuk bisa menentukan pilihan, harapannya tentu untuk kemajuan Indonesia di masa yang akan datang. Bukan begitu Mas Tosa? Betul. Oke, terima kasih Mas Tosa sudah hadir di Jalu Project Podcast perdana. Mudah-mudahan ke depan ataupun episode selanjutnya kita sudah punya gambaran, tentu ada calon-calon narasumber menarik dengan konsep-konsep bisa indoor, bisa outdoor. Demikian, terima kasih Mas Tosa kehadirannya. Mohon maaf tentu latihan ini ataupun media ini kita gunakan, satu, harapannya sebagai sumber informasi kepada masyarakat. Kedua, tentu harapannya Jalu Project ini juga bermanfaat untuk masyarakat secara luas atau rekan Jalu khususnya. Oke, terima kasih tim Jalu Project ya. Siap. Atas undangannya, karena ini juga suatu bentuk
kita itu mensosialisasikan ke masyarakat tentang kepemiluan terutama ya. Siap. Karena kita sebagai PPS tentunya menginginkan sukses pemilu di 2024. Dengan kegiatan ini tadi saya sudah berbagi cerita, mudah-mudahan ini sebagai pengetahuan bagi masyarakat khususnya Desa Telaga umumnya secara luas nasional. Oke. Begitu Mas Adi. Oke, sama-sama Mas Tosa. Ini juga kami mohon istilahnya satu imbal balik, panjenengan sudah bekerja sama dengan kami, panjenengan sudah bisa menyampaikan informasi. Mohon maaf sekali dengan kesederhanaan kami ataupun apa yang kami tampilkan, apa yang kami suguhkan kepada narasumber ini tentu jauh dari kata sempurna ya, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Rekan Jalu, teman-teman masyarakat semuanya saja, tonton kami, subscribe channel kami, dan dukung kegiatan kami. Tentu kegiatan-kegiatan positif, kegiatan bermanfaat, walaupun dengan media sederhana, tetapi kami berusaha mengemas, berusaha untuk memberikan sesuatu yang bermanfaat pada panjenengan semua, tanpa tanpa membeda-bedakan. Makanya kita share secara luas, baik melalui Instagram, Facebook, TikTok, YouTube ya, di Jalu Project ya. Searching saja Jalu Project, panjenengan nanti akan ketemu dan bisa subscribe @Jalu Project. Itu nanti ketemu dengan baik video, baik apapun informasi yang harapannya bermanfaat buat kita semua. Terima kasih seluruh tim kreatif, wabil khusus kepada beliau Bapak Santosa SPDSD yang berkenan hadir meluangkan waktu menjadi narasumber perdana. Mudah-mudahan membawa keberkahan untuk niat kita tentunya. Kalau niat kita baik, harapannya mendapatkan hasil yang baik pula. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Ketemu di episode selanjutnya. Tentu kritik saran kepada kami sangat dibutuhkan, dinantikan. Bisa lewat media langsung ataupun menghubungi saya secara personal. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mas Tosa, ritual kita atau Jalu Project Podcast ini di akhir acara kita ataupun menjelang akhir acara kita minta narasumber yang hadir untuk memberikan satu pertanyaan yang ringan ya. Nanti panjenengan tulis di sini. Ini pertanyaan disuguhkan untuk narasumber berikutnya. Nanti kita akan masukkan ke amplop ini dan kita akan buka nanti di episode selanjutnya. Silahkan. Cut. Oke. Cut, pegangan terus,